Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas tentang masalah energi terkait Bitcoin. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2021, Elon Musk melalui cuitan Twitternya mengumumkan bahwa Tesla tidak akan menggunakan lagi Bitcoin sebagai media transaksi dengan alasan tidak ramah lingkungan. Sontak, harga Bitcoin langsung turun sebanyak 40% dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, kalau kita pikir-pikir, apa sih hubungannya koin virtual dengan lingkungan? Seakan-akan tidak ada hubungannya, dimensinya saja berbeda. Tapi tunggu dulu, ada loh sebenarnya hubungannya. Jawabannya adalah konsumsi energi yang digunakan untuk menambang Bitcoin. Sebelum diskusi lebih lanjut, mari kita membahas sedikit gimana sih cara menambang Bitcoin ini. Mining adalah istilah untuk mendapatkan Bitcoin. Caranya adalah menyelesaikan persamaan kompleks matematika dalam blockchain untuk menambah blok baru dalam sistem. Bila seseorang berhasil mendapatkan solusinya lebih cepat dari miner yang lain, maka ia akan mendapatkan reward berupa Bitcoin. Penyelesaian masalah matematika inilah yang membutuhkan banyak sekali energi dan sudah didesain sedemikian rupa sehingga semakin banyak yang melakukan mining, maka akan semakin sulit untuk memecahkan masalahnya. Agar dapat memecahkan persamaannya lebih cepat dari yang lain, dibutuhkan komputer yang lebih canggih. Bahkan seringkali dibutuhkan komputer dalam jumlah yang banyak untuk melakukannya. Hal-hal seperti ini tentu berbanding lurus dengan kebutuhan energi yang diperlukan. Lantas, seberapa banyak sih energi yang diperlukan untuk menambang Bitcoin? Menurut Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, diperkirakan konsumsi Bitcoin mencapai 143,65 terawatt per jam dalam 1 tahun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Google yang mengkonsumsi energi hanya 12 terawatt per jam saja. Lebih fantastis lagi, konsumsi energi listrik Bitcoin sama dengan konsumsi energi listrik 13,2 juta jiwa penduduk Indonesia per tahun loh. Lalu, bagaimana dengan produksi energinya? Dilansir dari Third Global Crypto Asset Benchmarking Study oleh University of Cambridge pada tahun 2020, 39% produksi energi Bitcoin berasal dari renewable energy. Padahal, negara-negara besar seperti China hanya memakai 12,7% saja, dan US hanya memakai 8,7% saja. Sangat sedikit menggunakan renewable energy sebagai sumber listriknya. Tren untuk menambang Bitcoin menggunakan energi terbarukan semakin terlihat. Sebagai contoh, El Salvador mulai menggunakan 100% energi geothermal untuk menambang Bitcoin. Lebih lanjut dalam cuitannya, Musk berjanji akan memperhitungkan untuk menggunakan kembali Bitcoin di Tesla bila 50% mining dilakukan oleh energi terbarukan. Apakah hal ini akan terjadi? Atau Bitcoin akan meroket lagi harganya? Mari kita lihat saja. Seperti itulah jiwaku, bagaimana cara kerja Bitcoin dalam mempengaruhi lingkungan, realita dari efek penggunaan Bitcoin pada lingkungan, juga penggunaan energi ramah lingkungan dalam penambangan Bitcoin. Dari kalian, ada nggak nih contoh kasus atau negara lain yang menggunakan energi terbarukan untuk sumber menambang Bitcoin? Kalau ada, yuk tulis di kolom komentar. Mau tahu pembelajaran lebih lanjut mengenai energi dan teknologi? Yuk langsung klik aja di jiwa.i5.co.id. Banyak video edukasi menarik loh. Nah, ikuti terus update dari i5 di website dan sosial media kita.